Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, pembelajaran 4. Baiklah, kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran 3, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan. Ayo membaca keragaman ekonomi di Indonesia. Bagian kedua ya. Pada pembelajaran 3 telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 4 jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonomi berikut. Ya, yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang, minyak dan gas atau disingkat migas, serta barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat diperbaharui sehingga perlu dieksplorasi dengan baik dan bijak ya. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Kemudian yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang industri. Amatilah aktivitas industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Barang mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu, dan sandal. Kemudian ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Kemudian yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda ya. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa
hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa pelantara maupun dengan pelantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Jika ada pelantara, produsen menggunakan pelantara untuk menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Contoh pelantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar ya, yaitu grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dengan sebutan ekspor-impor. Kemudian yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, kemudian jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Nah, sekarang tugas ya. Tuliskan informasi-informasi penting dari teks keragaman ekonomi di Indonesia bagian 2. Bacakan hasilnya di depan Bapak atau Ibu guru dan teman-temanmu. Nah, ini hanya jawaban alternatif ya. Kalian bisa mencari informasi penting sendiri sesuai dengan teks keragaman ekonomi di Indonesia bagian kedua. Nah, ini jawaban dari Ibu. Indonesia juga mempunyai kekayaan alam berupa barang tambang, baik migas maupun non-migas. Kemudian yang kedua, industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi. 3. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa pelantara maupun dengan pelantara. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Ayo berdiskusi bersama teman-teman sekelasmu, identifikasilah aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga dari seluruh siswa di kelasmu. Sajikan hasilnya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Dalam melakukan kegiatan tersebut, ingatlah selalu untuk bersikap toleransi atas perbedaan di antara teman-teman sekelasmu. Janganlah mengejek teman atas aktivitas ekonomi yang dilakukan keluarganya ya. Sebaliknya, jangan pula sombong atau malah rendah diri atas aktivitas ekonomi dalam keluargamu. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, di sini tabelnya jenis aktivitas ekonomi dalam keluarga. Ya, ada pertanian, perdagangan, dan jasa. Banyaknya disesuaikan dengan yang kamu lihat ya dari teman-teman kamu. Kemudian setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat termasuk kita hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat.
sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Ayo membaca sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerar, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. 1. Toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2, yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. Ya, A. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain. B. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. C. Menghormati agama yang diyakini orang lain. D. Beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. E. Menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. F. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. G. Menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Nah, sekarang yang kedua adalah toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Mengapa demikian? Alasannya, masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, dengan sikap toleransi antar suku dan ras diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkukuh NKRI. Sikap toleransi dalam keberagaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun.
Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Kemudian yang ketiga, toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Bagaimanakah caranya? Tentu saja dengan bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan seperti berikut. Ya. A. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, ya. Kemudian B. Menyaring budaya asing yang masuk Indonesia. C. Mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. D. Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. E. Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. F. Mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. J. Melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. 4. Toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapihan tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. A. Tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. B. Memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. C. Tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, di sini ada tugas ya. Tugasnya adalah mencari informasi baru yang dapat dibaca dari teks bacaan tersebut ya, yang dapat dicari. Nah, di sini informasinya adalah ya, kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Masyarakat Indonesia sangat beragam agama, suku, ras, sosial budaya, dan gender. Namun, kita harus tetap toleran dan saling menghormati agar tercipta kedamaian.
Ayo diskusikan dengan teman-teman sekelasmu pelaksanaan sikap toleransi yang dapat kalian lakukan di sekolah. Jadikan hasil diskusi ini sebagai kesepakatan bersama untuk segera kalian lakukan. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya. Kalian bisa menambahkannya poin-poin yang lain yang kalian sepakati bersama teman. Hasil diskusi bersama teman. 1. Saling menghormati terhadap teman yang berbeda agama. Misalnya, tidak mengganggu apabila teman yang berbeda agama sedang beribadah. Tidak mengejek teman yang berbeda agamanya. Kemudian yang kedua, saling menghormati dan dapat bekerja sama dengan teman yang berbeda suku. Misalnya, tidak mengejek teman yang berbeda suku, mau berteman, bermain bersama, dan saling menyayangi. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Ya, mempelajari keragaman agama, suku, ras, sosial budaya, dan gender yang ada di Indonesia. Apa yang kamu pahami tentang pentingnya toleransi? Toleransi itu penting agar kita dapat hidup damai, tentram dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama dengan orang tua, sikap toleransi dalam hal apakah yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya. Kalian bisa menulisnya sesuai dengan apa yang kalian alami di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Sikap toleransi dalam beragama. Setiap perayaan hari besar agama masing-masing semua berjalan dengan tertib dan damai. Karena umat beragama di tempat tinggalku saling menghormati dan menghargai. Sikap toleransi di antara suku dan ras. Di lingkunganku tinggal beberapa suku dan ras, tetapi kami bisa saling bekerja sama dan hidup berdampingan secara damai. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.